melulu ketika kita mendapatkan musibah, tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena orang mau taat, mau baik, ya kan, mencari jalan petunjuk dan hidayah Allah itu butuh kesabaran. Rintangannya banyak, halangannya banyak. Karena surga itu dihiasi dengan, ya kan, kesulit, dengan duri. Akan tapi neraka dihiasi dengan keindahan, syahwat, dan lain sebagainya. Jadi orang mau taat pun butuh sabar, butuh usaha. Kemudian orang meninggalkan perbuatan maksiat juga butuh sabar. Karena kemaksiatan itu adalah sesuatu yang dia ingini, misalnya dia sukai, tapi dia bisa menahan dirinya untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan keutamaan lebih bagi umat Nabi Muhammad sekarang ini. Kalau kita mau melihat dan mencek umat-umat terdahulu tadi disebutkan oleh Syekh, ya kan? Umat-umat sebelum kita ini hidup di dunia dengan waktu yang cukup lama dan umur-umur yang cukup lama. Dipercontohkan tadi misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh disebutkan dakwahnya saja berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi totalnya 950. Ini dakwahnya, Dok. Kita tidak tahu berapa umur dia sebelum berdakwah, dari 0 sampai masuk masa balik, dan kita tidak tahu berapa umur beliau sampai menjelang akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwahnya saja dipercontohkan kepada kita apa? 950 tahun berdakwah kepada umat dan kaumnya, mengajak mereka kepada ketaatan dan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah, ya kan, lewat pada seorang wanita, diceritakan pada masa lalu ini, sebelum Nabi Muhammad, ada seorang wanita yang menangis akan kematian anaknya. Kemudian ketika ditanya, anaknya ini sudah umur berapa? Disebutkan 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Kita yang zaman sekarang kan kaget. Ya Allah, 500 tahun udah hidup bareng masih ditangisi, ya kan? Untung kamu kita aja di zaman sekarang aja, ya kan? Ini 500 tahun. Memang Allah lebihkan mereka dengan umur-umur panjang. Dan dijelaskan bahwasanya nanti kelak, dan diberitakan bahwasanya kelak nanti di akhir zaman akan keluar umat, ya kan, yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, yaitu umat Rasulullah SAW, yang Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in atau kama qala Rasul, wa qalilun man yatajawaza dzalik. Umur-umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari itu. Sedikit yang lebih dari itu. Kita koreksi masing-masing. Kita sekarang sudah sampai, ya kan, kepada bilangan berapa? Yang udah masuk 30 tahun berarti tinggal 30. Udah separuh nih lewat. Udah separuh lewat. Dan dari umur 0 sampai 30 ini sesuatu yang sangat cepat sekali kita lalui, kan. Kemarin kita masih lari-lari, ngejar layang-layang. Kita masih ingat, masih kita rasakan. Saya terus terang masih merasakan. Seakan-akan saya itu kemarin masih jadi anak kecil. Ngejar layang-layang, mainan gundu, ya kan. Masang paku-paku di rel kereta api, ya kan, nungguin kereta itu masih terngiang dalam pikiran saya. Lepas basuh, jebur kali, ada apa semua. Itu masih terngiang dalam pikiran saya. Sekarang tanpa terasa, tahu-tahu udah nikah, punya anak. Bukan merupakan sesuatu yang lama, sebentar lagi mantu, jadi kakek punya cucu. Yang udah 40 tinggal 20 tahun. Yang udah 50 tinggal 10 tahun. 55 tinggal 5 tahun. Ya kan, yang 60 udah bau tanah. Siap-siap. Ini umur umat. Makanya apa yang udah kita persiapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat ini dengan dilipat gandakannya banyak dari amal-amal saleh. Umat terdahulu Allah berikan umur panjang, tapi umat-umat zaman sekarang ini Allah berikan pelipatan gandaan. Dan ini adalah merupakan ini tadi. Ya, Allah sudah siapkan senjatanya semua, komplit. Tapi siapa dari hamba-hambanya yang mau mempraktekkan fastahduni ahdikum?
yang mau mendapatkan hidayah, ini udah disediakan sama Allah, gratis, nggak bayar, tinggal ngambil saja amalan-amalan yang wajibnya, praktekkan, tambah dengan yang sunnah, alatnya semua sudah disiapkan oleh Allah, tinggal siapa yang mau mencari hidayah dan jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Syekh di sini menutup nasihatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berusaha untuk selalu mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dengan diberinya kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah tersebut untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah cinta kepada kita, berarti Allah ridha kepada kita, dan Allah ridha kepada kita, berarti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada poin-poin yang tidak tercatat atau yang belum terjelaskan, ya kan? Dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan, kesesatan tidak lain datangnya dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, yang bertanya pakai bahasa Indonesia langsung kepada syekhnya, atau yang bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab langsung nanti dijawab oleh syekh. Permasalahan di sini, kita supir sholat, misalnya majikan miswar, silahkan yang mau tanya, ya. Misalnya madam, Allahu Akbar, miswar misalnya, tanyakan bagaimana kita mengikuti madam miswar atau kita tinggalkan sholat. Coba tanya kepada orang Saudinya langsung. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, nanti terjemahkan oleh Ustadz Syafiq Basir. Silakan yang mau tanya. Ya, belakang dulu. Yang belakang maju sini. Agak keras sedikit ya. Tadi ada ayat Quran yang mengatakan jagalah auratmu kecuali terhadap istri-istrimu atau budak-budakmu. Oh iya. Maksudnya budakmu itu apa ini? Iya. Oh tadi ceramahnya Ustaz Farid. Iya. الشيخ فريد قبل ما ذكر تلا آية قال الله تعالى. Apa ayatnya tadi Ustaz Farid? أيوة هذه الآية ولا نقطة وما ملكت أيمانكم. ما مقصود من ملكت أيمانكم هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي وللأسف الشديد اختفت في هذه الأزمنة. ولا أولا ملكة اليمين التي أحلها الله سبحانه وتعالى للذكور من الأمة وهم الإيماء. أولا زمان كانوا يأخذونهم في السبي في الحرب. النساء التي ليس لها حقوق الزوجة من